sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu kita, tapi itu yang diberikan oleh Allah pada diri kita, maka itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Adapun kita berusaha di saat kita diberi penyakit, adapun kita berikhtiar di saat kita kesulitan rezeki, maka itu adalah bentuk daripada hal-hal yang bisa mendatangkan pahala bila kita ridha dengan ikhtiar kita. Bila mana ikhtiar kita itu adalah melihat kuasa Allah Ta'ala sehingga kita dapat berikhtiar, maka itu bisa mendatangkan pahala. Tapi bila mana ikhtiar kita tidak merasakan bahwa itu adalah Allah yang memberikan kemampuan atas diri kita sehingga kita dapat berikhtiar, maka itu adalah tanda orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bila kita paham dengan apa yang Allah taala berikan pada diri kita, niscaya yang Allah taala berikan atas diri kita itulah sebaik-baiknya anugerah menurut Allah taala atas diri kita, karena Allah yang menciptakan kita, Allah paham sekali apa yang patut diberikan kepada diri kita. Sebagai hamba yang memakmurkan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan kita pada saat yang berbahagia ini semoga dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah kepadanya. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang lebih utama, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Berikutnya salawat dan salam kita aturkan buat rufaduka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih membicarakan hikmah yang ke-82, yakni ialah mengenai masalah kepemahaman, di mana minggu lalu dijelaskan bahwasanya bila mana Allah Ta'ala membukakan bagi kita pintu kepemahaman terhadap apa yang Allah cegahkan atas diri kita, maka pencegahan itu adalah sebenar-benarnya pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita ini betul-betul paham mengenai tentang al-mana', pencegahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita mengerti sesungguhnya Allah Ta'ala mencegah atas diri kita yang tidak sesuai dengan nafsu kita, seperti sempitnya rizki, sakit yang tidak kunjung sembuh, hidup yang sempit, orang menyakiti kita di saat kita berdoa belum nampak ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita, maka itu sebenarnya adalah rahmat. Yang tadinya menurut nafsu itu pada hakikatnya adalah seutama-utamanya pemberian yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak memberi apa yang sesuai dengan nafsu kita, bukan berarti Allah itu bakhil, bukan berarti Allah Ta'ala itu tidak mampu memberikan. Hanya saja Allah Ta'ala itu mengetahui yang lebih baik atas diri kita ini. Yang lebih baik atas diri kita itu yang tercegah ya tercegah, dan Allah Ta'ala yang lebih tahu pada akibat yang terjadi pada diri kita. Kalau menurut kita sesuai dengan hawa nafsu, banyaknya uang, orang semuanya memuliakan kita, apa yang kita inginkan semuanya tercapai.
Tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu itu yang terbaik atas diri kita. Sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu kita, tapi itu yang diberikan oleh Allah pada diri kita, maka itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Adapun kita berusaha di saat kita diberi penyakit, adapun kita berikhtiar di saat kita kesulitan rezeki, maka itu adalah bentuk daripada hal-hal yang bisa mendatangkan pahala bila kita ridha dengan ikhtiar kita. Bila mana ikhtiar kita itu adalah melihat kuasa Allah Ta'ala sehingga kita dapat berikhtiar, maka itu bisa mendatangkan pahala. Tapi bila mana ikhtiar kita tidak merasakan bahwa itu adalah Allah yang memberikan kemampuan atas diri kita sehingga kita dapat berikhtiar, maka itu adalah tanda orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bila kita paham dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita, niscaya yang Allah Ta'ala berikan atas diri kita itulah sebaik-baiknya anugerah menurut Allah Ta'ala atas diri kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah paham sekali apa yang patut diberikan kepada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita lanjut. Fa iza fahima minallahi ta'ala salima illa al-amra. Fa iza fahima minallahi ta'ala salima al-amra ila al-maula wa lam yattahimuhu fima abramahu wa qada'ah. Wa iza lam yafham 'anillahi ta'ala tahassara wa rubbama sukhata. Apabila kita betul-betul paham dari perkara yang Allah Ta'ala tumpahkan atas diri kita, yang sesuatu itu sebenarnya menurut nafsu kita tidak baik, kita tidak mau itu, hilangnya jabatan, bangkrutnya usaha, orang sudah tidak lagi menyukai kita. Bila kita menerima itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang selamat dan kita tidak dituding oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang menentang terhadap takdirnya dan orang yang menentang terhadap qada'nya. Yang kita khawatirkan ini adalah kita takut Allah menuding kita bahwa kita ini adalah orang yang menentang Dia. Sedangkan kita ini tidak bisa dapat terlepas daripada Dia. Sementara kita ini menentang kepada Dia. Ini yang kita khawatirkan. Percuma ibadah kita siang malam tahajud, duduk di majelis taklim, tapi kita sudah dicap oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang menentang Dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita, kalau kita bekerja di satu buah instansi katakanlah, tapi bos kita ini sudah mengecap kita bahwa kita ini adalah orang yang pembangkang, nyaman tak lagi kita bekerja di tempat itu? Tentu tidak akan nyaman lagi. Nah, demikian pula kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hindari itu jangan sampai Allah Ta'ala ini menuding kita bahwa kita ini adalah orang yang pembangkang di sisinya. Maka oleh karena itu mau tidak ingin, agar supaya kita terlepas daripada tudingan Allah bahwa kita ini orang yang pembangkang di sisinya, agar kita lepas daripada itu semua, harus bagi kita menerima dan pasrah apa yang Allah Ta'ala berikan atas diri kita, wajib kita ridha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan mengenai masalah paham. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa man lam yufaqihu fid din lam yubalillahu bih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala orang itu menjadi baik,
Niscaya Allah akan pahamkan dia tentang agama. Dan barang siapa yang tidak paham dengan agama, maka Allah Ta'ala tidak peduli dengan orang tersebut. Paham dengan agama itu bukan hanya mengerti di bidang ilmu fikih saja, bukan hanya paham di bidang ilmu sejarah, bukan hanya paham di berbagai macam bidang ilmu tafsir, tapi yang paling penting adalah paham dalam 24 jam apa yang Allah kehendaki atas diri kita, dan kita ridha dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Itu orang yang paham. Paham dengan ilmu fikih, paham dengan ilmu tasawuf, begitu Allah Ta'ala coba kita mengeluh. Begitu Allah Ta'ala turun bala atas diri kita, tapi kita tidak mampu untuk bersabar. Begitu Allah Ta'ala beri sesuatu yang tidak menyenangkan menurut nafsu kita, lalu kita meyakini, mengatakan Allah Ta'ala tidak sayang kepada kita. Berarti percuma kita belajar ilmu tafsir selama ini. Tafsir itu bukan hanya di keterangan, tafsir itu bukan hanya sebatas menyampaikan, tasawuf itu bukan hanya seindah mutiara di dalam menerangkan, tetapi adalah pengaplikasian paham setelah Allah Ta'ala memberi kita dalam apa yang tidak kita inginkan. Pulang dari masjid ini umpamanya rumah kita kemalingan, apa sikap kita kira-kira? Samping memang kita melapor ke polisi, apakah masih gondok lagi kita? Apakah kita masih kesal lagi? Apakah kita masih ingin juga lagi panas-panasan? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kata Nabi SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dia menjadi orang yang baik, Allah pahamkan dia. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala dia menjadi orang yang baik, maka Allah Ta'ala tidak berikan paham atas dia. Bila mana dia tidak paham, Allah Ta'ala tidak peduli dengan orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna daripada hikmah yang ke-82 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang artinya adalah kalau betul-betul kita memahami hal-hal yang tidak kita inginkan menurut nafsu kita, lalu Allah beri itu semua kepada diri kita, sebenarnya itulah hakikat pemberian yang agung di sisi Allah Ta'ala atas diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tinggalkan hikmah yang ke-82, kini kita masuki hikmah yang ke-83. Qala al-imam al-akwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun, fan-nafsu tanzuru ila ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Bermula alam ini zahirnya adalah merupakan tipu daya, sedangkan batin daripada alam ini itu merupakan pelajaran, ibrah atas diri kita. Bermula nafsu itu selalu mengajak kepada kita untuk melihat kepada tipu daya dunia, sedangkan hati itu membawa kepada kita melihat kepada pelajaran yang kita petik daripada alam dunia ini. Jamaah, di sini ada dua. Yang pertama adalah zahirnya dunia, yang kedua batinnya dunia. Yang pertama adalah nafsu dan yang kedua adalah hati. Kita berbicara dulu zahirnya dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara asbab, karena Allah Ta'ala menciptakan nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah sampaikan di dalam firman-Nya, baginda Nabi bersabda, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan alam jagat raya ini.
Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam fana ini. Alam fana ini diciptakan oleh Allah Ta'ala lantaran karena Allah menciptakan Nur Muhammad. Allah Ta'ala ciptakan dunia ini lantaran karena hendak menjadikan Nabi Muhammad. Kalau hanya hendak menciptakan Adam, dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Kalau hanya hendak menciptakan kita, dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah. Apalagi hanya sekedar nak menjadikan PRT. Kata Allah Ta'ala, untuk apa aku jadikan dunia ini? Dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala lantaran adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita membicarakan baginda Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, visi misi beliau lahir di alam semesta ini kan dua. Yang pertama adalah sebagai rahmat, dan yang kedua adalah untuk memperbaiki akhlak. Adakah di dalam jiwa Nabi itu dan di dalam ajaran beliau itu menyuruh kita untuk membangkang kepada Allah? Tidak ada. Apakah ada di dalam ajaran Nabi itu menyuruh kita lalai kepada Allah? Tidak ada. Apakah ada di dalam contoh Nabi itu mencontohkan kepada kita bahwa itu beliau lupa dengan Allah Ta'ala, sibuk mengejar dunia ini? Juga tidak ada. Bahkan Nabi SAW pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, silakan engkau pilih gadis-gadis kami, dan kalau bisa engkau ambil semua jabatan kami, dan kami serahkan semua onta-onta merah, onta-onta putih, semuanya untuk engkau Muhammad. Tapi satu, jangan sampai kau serukan lagi ajaran Tuhanmu, jangan sampai engkau bawa lagi ajaranmu yang dari Tuhanmu itu. Apa jawab Rasulullah? Wahai pemuka-pemuka orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, andai kata bulan engkau taruh di atas tangan kiriku, matahari ditaruh di atas tangan kananku, niscaya seujung rambut pun aku tidak akan bergeser untuk menyeru agar semua manusia itu menyembah Allah, agar semua manusia itu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau menyuruh umat beliau, ajaran beliau itu menyuruh kepada kita untuk membangkang kepada Allah, tidak ada. Dan bahkan Rasulullah itu diutus oleh Allah Ta'ala tadi dua, sebagai rahmat dan juga adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rahmat itu orang yang dapat rahmat, apakah orang yang berada di tempat maksiat atau orang yang berada di dalam masjid ibadah maksudnya. Walaupun rahmat itu tidak kenal di mana ingin diturunkan oleh Allah Ta'ala turun, tapi secara garis besar rahmat itu turun pada tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Secara umumnya rahmat itu turun pada tempat-tempat yang disanjung oleh Allah Ta'ala. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus adalah untuk sebagai rahmat menyempurnakan akhlak. Apakah orang yang berakhlak yang selalu berkelahi, yang saling benci membenci? Apakah orang yang berakhlak saling umpat, anjur, atar lain sebagainya? Bukan orang yang berakhlak. Sedangkan dunia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena Rasulullah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan yang namanya kebaikan. Satu, bila kita tidak melaksanakan kebaikan, berarti kita telah berkhianat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad. Kita diciptakan oleh Allah karena baginda Nabi Muhammad. Lalu kita melanggar aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah, yang itu adalah undang-undang dari Allah, berarti kita mengkhianati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maaf, jangan sampai tersinggung ya. Perlu saya sampaikan, di dalam hadis dikatakan, ada dalam satu buah hadis, yang barang siapa
dia itu adalah berpolitik demi untuk menghancurkan orang lain dan mengementingkan dirinya sendiri, faqad khanar rusul, dia telah mengkhianati perjuangan para rasul. Tuh, sampai segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maksudnya apa? Di dalam ajaran baginda Nabi tidak ada menyuruh kita untuk meninggalkan Allah. Di dalam ajaran Nabi tidak ada satupun untuk kita tidak berkiblat kepada perintah Allah, tidak ada. Nah, maka di sini baru timbul pemahamannya. Dunia ini zahirnya adalah tipuan. Sedangkan hakikat dunia ini adalah pelajaran. Sedangkan nafsu yang kita miliki adalah selalu menyeret-nyeret kepada kita untuk melihat kepada zahirnya dunia. Sedangkan hati membawa kepada kita untuk melihat kepada hakikat dunia. Nah, kebanyakan kita apakah mengikuti nafsu atau mengikuti kata hati? Kebanyakan kita adalah banyaknya mengikuti nafsu. Insyaallah bisa dipahami sampai di sini ya. Kalau paham baliklah lagi kita, apalagi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam jiwa kita ini ada dua, ada nafsu, ada hati. Hati ini adalah mengajak kepada kita untuk melihat pelajaran yang ada di dalam dunia ini. Sedangkan nafsu adalah mengajak kita untuk melihat kepada zahirnya dunia ini. Apa zahirnya dunia ini? Kaman nazara ila husniha wa wahyatiha wa ma tashtahin nufus min anwa'il makail min anwa'il ma'akil wal masyaribil wal masyaribi wal malabisi wal marakib wal manakih wal masakin wal basatin wa kasratil amwal. Orang yang hanya melihat keelokan dunia dan kecantikan dunia dan sesuai dengan keinginan nafsu, diantaranya adalah satu, orang yang mementingkan urusan berbagai macam jenis minuman, makanan, pakaian, kendaraan, nikah kawin, tempat tinggal, kemudian kebun-kebun yang luas, banyaknya harta. Nah, bila mana orang yang mengikuti keinginan nafsunya tadi, yang mana nafsu ini adalah mengajak, menyeret dia untuk melihat kepada lahirnya dunia ini, zahirnya dunia ini, luarnya dunia ini, fashtaghala bitahsiliha wa jam'iha lailan wa nahara, maka dia jadi sibuklah siang dan malam untuk mengumpulkan sesuai dengan nafsunya tadi. Nafsu, Pak, tak mau nafsu tidur di atas keramik, tak mau. Nafsu itu tidak mau kalau tidak duduk di atas kursi yang empuk. Nafsu tidak mau minum kalau yang bukan nyaman-nyaman. Nafsu tidak mau kalau ada orang yang merendahkan kita. Nafsu tidak mau kalau kita tidak memiliki harta yang banyak. Nah, orang yang dikuasai oleh nafsu, orang yang hanya melihat luarnya daripada dunia ini memang indah, semuanya itu adalah gemerlapan yang menipu semuanya itu, maka niscaya orang tadi sibuklah siang dan malam hanya mengumpulkan dunia. Cuman ada cumannya. Fahajama alaihil mautul ladzat fa'aqabahumun nadamah wal hasarat wala yanfa'u dzalik safara ilallahi bilazat wal isti'dad fastaujaba minallahi tarda wal ib'ad. Cuman kebanyakan manusia ini belum lagi sampai mengumpulkan dunia sebanyak mungkin, maut keburu mengejar dia. Artinya maut keburu memanggil dia, lalu tinggallah penyesalan, tinggallah kerugian, yang semuanya itu tidak ada manfaat sama sekali, melainkan dia balik menuju Allah Ta'ala dengan tanpa bekal dan tanpa ada persiapan, maka berhaklah bagi dia itu dari Allah Ta'ala mendapatkan kemurkaan dan mendapatkan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hanya selalu melulu kepada melihat zahirnya dunia ini, orang yang hanya selalu melihat luarnya dunia ini, adalah mereka itu lupa, mereka itu lalai. Bila mana lalai,
maka keburu maut menjemput dia, maka dia menghadap Allah Ta'ala tanpa bekal dan tanpa ada persiapan. Begitu menghadap Allah Ta'ala, maka niscaya dia adalah jauh daripada Allah. Allah laknat dia. Ini pernah saya sampaikan. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya orangnya. Kaya Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya dan nabi yang tidak pernah miskin. Kayanya Nabi Sulaiman itu harta tidak usah ditanyakan lagi. Jangankan harta, semuanya apa yang diinginkan Nabi Sulaiman itu ada. Jangankan batu zamrud, batu yakut, bermacam-macam jenis batu semua ada Nabi Sulaiman. Oh, baru punya zamrud Kalimantan sombong. Nabi Sulaiman batu zamrud yang model bapak Kolombia pun punya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kawan kedai kopi Nabi Sulaiman bukan jenis-jenis relawan, bukan jin kawan. Kawan Nabi Sulaiman jin. Jin tunduk dengan Nabi Sulaiman. Jin, setan, semuanya tunduk dengan Nabi Sulaiman. Tapi apa kabar Nabi Sulaiman alaihissalam? Dengan sibuknya beliau tidak pernah tertipu dengan lahirnya dunia, tetap ibadah, tetap bertakwa kepada Allah, tetap seujung rambut pun tidak bergeser takwanya kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa untuk mendengarkan nasihat Nabi. Maka ada seorang laki-laki dari bangsa manusia yang dimiliki, yang dipelihara oleh Nabi Sulaiman, yang bernama Asif namanya. Nabi Sulaiman Nabi selalu mendengarkan nasihat daripada Asif Nabi. Banyak yang diurus Nabi Sulaiman, jin, manusia, semut, segala macam. Tapi ada tak dalam Al-Quran itu kita disuruh mencontohi Nabi Sulaiman dalam hal hartanya, dalam hal kepemimpinannya yang luar biasa dahsyat? Tapi yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita mencontohi Nabi Sulaiman adalah di takwanya. Awak baru jadi korwil di perumahan aja sudah lupa dengan pengajian. Baru jadi korwil perumahan lupa pengajian, lupa datang berjamaah. Macam mana nak jadi gubernur macam ini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa banyak orang yang melihat zahirnya dunia dan tidak mau melihat hakikatnya dunia, maka niscaya mereka itu lupa dan mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak membawa bekal, dalam keadaan tidak ada persiapan. Maka oleh karena itu mereka terlontar daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah memberikan nasihat kepada kita. Kata Allah Ta'ala, janganlah kalian itu tertipu dengan pulang perginya orang-orang kafir dari satu negeri kepada negeri yang lain. Jangan pernah tertipu. Ada orang sebentar sudah ke Singapura, kemudian lagi sudah di Jakarta pula. Habis ke Jakarta sudah itu ke Jepang. Habis ke Jepang sudah itu ke Amerika. Itu perilaku orang-orang yang banyak duit. Di antaranya orang yang mendapatkan banyak duit, yang nikmat sedikit itu lupa kepada ibadah, adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah persiapkan mereka itu neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat. Jadi jangan pernah iri melihat orang yang banyak harta, jangan pernah iri. Melihat orang yang sebentar Singapura, sebentar lagi ke Jakarta, sebentar ke Semarang, sebentar ke Jepang dan lain sebagainya, jangan pernah iri. Tetap kita fokus kepada apa yang Allah berikan pada diri kita. Awak jadi presiden dalam rumah tangga, syukuri aja jadi presiden dalam rumah tangga. Jangan sampai mau lagi jadi presiden luar daripada rumah tangga, kalau memang tidak ada izin dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pertemuan yang berikutnya akan kita bahas mengenai batinnya dunia adalah berupa pelajaran. Mungkin ini agak sedikit korupsi waktu Pak Ketua, karena saya mau ke Tanjung Cambang nih, ada acara kenduri di Tanjung Cambang, adik sepupu saya khatam Quran. Jadi diundanglah, lumayan juga Tanjung Cambang, Isya pun agak cepat, mungkin agak korupsi waktu. Mudah-mudahan minggu akan datang kita dapat lagi berkumpul bersama, yakni mendengarkan hikmah yang ke-83 mengenai masalah batinnya dunia adalah berupa pelajaran dan berupa ibrah pelajaran. Jadi kesimpulannya adalah bermula alam semesta ini zahirnya adalah tipu daya, dan bermula batin daripada dunia ini itu adalah berupa pelajaran. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut mengenai masalah batinnya dunia. Semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Dan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya bila mana saya agak korupsi. Sesekali saya korupsi tidak apa ya, jangan ditembak dulu. Kalau Korut, saya tengok berita di Korut itu banjir aja Korut, pejabat-pejabatnya ditembak dia lah. Korut jangankan orang yang ditembak, apalagi korupsi. Bah, negara kita kalau diterapkan macam Korut selesai lah ya. Mana yang korupsi, Pak Ustadz korupsi waktu pengajian tembak, Korut. Korut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan juga mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan juga bila kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, semoga wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.